Sekarang Baron Probalum kini tiba di restoran sebagai orang pengganti yang dimaksud oleh Sir Mukuh untuk mengambil kembali daun ring pangeran yang diambil oleh Joshua. Seperti dugaan Joshua, Pangeran Veron akan menyuruh seseorang untuk menggantikannya. Di sini Baron Probalum pertama kali bertemu dengan Joshua dan dirinya meminta agar Joshua mengembalikan barang milik Pangeran Veron. Joshua mengatakan kalau sebelumnya jika cincin tersebut ingin diambil kembali, Pangeran Veron harus mengambilnya sendiri dan menyuruh Baron Probalum untuk kembali lagi memberitahukan kepada Pangeran Veron. Jika dirinya tidak datang, cincinnya akan dilelehkan. Mendengar hal itu, membuat Baron Probalum hanya bisa menahan amarahnya dan mengatakan kalau Pangeran Veron kini masih memulihkan lukanya, sehingga sekarang dirinya tidak bisa datang. Joshua yang kini tahu kondisi Pangeran Veron akhirnya menyuruh Baron Probalum untuk memberitahu Ksatria Bukuh untuk datang kepada Joshua, karena Joshua ingin berbincang dengan dirinya. Dan untuk kompensasi masalah yang dibuat oleh Pangeran Veron sebelumnya, Joshua kini meminta salah satu cincin yang dikenakan oleh Baron Probalum, karena menurut Joshua cincin tersebut terlihat mahal. Sekarang Joshua dalam perjalanan kembali ke kediaman, dan Chance mengatakan kenapa Joshua mengambil cincin Baron Probalum. Di sini Joshua menjelaskan kalau yang dilakukannya bukanlah merampas barang, melainkan melakukan pertukaran yang setara. Karena inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Joshua. Di sini Joshua menjelaskan kalau cincin yang diambilnya adalah item yang dicari-carinya selama ini, yaitu pusaka keluarga Orbis yang diberi nama cincin Elftir. Yang dimana cincin tersebut memiliki kisah dengan keluarga Orbis sebelumnya. Dikisahkan karena elf adalah makhluk yang menarik dan sekaligus misterius untuk manusia, sehingga manusia melakukan pemburuan terhadap para elf yang ada. Dan akan tindakan tersebut banyak elf yang menjadi korbannya, dan itulah mengapa elf selalu membenci manusia. Untuk melindungi dirinya sendiri, para elf berkumpul di suatu tempat di hutan di selatan benua, yang sekarang dikenal sebagai hutan para elf. Dan agar tempat yang tersebut tidak diketahui para manusia, jadi para high elf atau elf tingkat tinggi membangun barrier yang sangat sulit, agar tempat tinggalnya tidak diketahui oleh manusia. Karena proses pembuatan penghalang tersebut yang sangat rumit, bahkan dalam prosesnya banyak elf tingkat tinggi yang tewas. Tapi dari itu semua, ada salah satu elf yaitu Raja Elf yang masih percaya dengan manusia, dan Raja Elf tersebut bernama Elubus. Dan dari semua orang, hanya satu manusia yang mengetahui lokasi tempat tinggal para elf berada, yaitu teman dari Raja Elf, kepala keluarga Orbis yang bernama Serat Dixa Orbis, yaitu keturunan terakhir dari sang mage terkuat, yang menjelaskan kalau Raja Elf dan Kerats memiliki hubungan sebuah pertemanan, dan karena orang-orang mengetahui hal itu, membuat hidup Kerats kini terancam. Dan dari yang Joshua ketahui, kini Kerats, kepala keluarga terakhir keluarga Orbis, kini telah tewas karena dibunuh. Akan tetapi, dirinya tidak membocorkan lokasi para elf hingga akhir hidupnya. Itulah mengapa hutan para elf sampai sekarang masih tersembunyi dari manusia. Mengetahui hal tersebut, Raja Elf tidak dapat melakukan apa-apa karena dirinya terlambat menyelamatkan temannya. Setelah menemukan keturunan terakhir dari keluarga Orbis yang kini menjalani kehidupan sebagai pelayan dari bangsawan lain, Raja Elf meminta maaf dan air matanya mengenai cincin yang dikenakannya, dan air mata Raja Elf yang terjatuh terserap oleh cincinnya. Itulah awal dari kejadian artefak Elf Tears, dan keturunan terakhir keluarga Orbis tersebut meninggal karena jatuh sakit. Itulah kisah tragis di balik artefak cincin keluarga Orbis. Sekarang Joshua dan Chance kini telah tiba di kediaman. Sebelum sampai masuk, Joshua meminta bantuan Chance dan mengatakan kalau permintaannya tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Di sini Joshua meminta Chance untuk memperkuat diri dan menjadi pengawal dari ibunya, karena tidak lama lagi dirinya akan pergi ke akademi. Mendengar hal itu, Chance awalnya menolak karena akan membahayakan posisi Joshua sebagai pewaris, karena dirinya akan diremehkan oleh bangsawan lain
dan Chance juga tidak bisa melindunginya. Terlebih lagi Pangeran Veron juga akan berada di akademi. Tapi di sini Joshua meminta Chance untuk mempelajari Swordmastership keluarga Duke Agnus agar Chance dapat lebih kuat dan pantas menjadi kesatrianya. Chance tidak menyangka Joshua akan menundukkan kepalanya meminta bantuan kepada Chance, berpikir mungkin Duke Agnus yang menyuruhnya. Yang mau tidak mau, Chance tidak dapat menolak permintaan tersebut. Tapi di sini Chance mengatakan karena tujuannya adalah untuk Joshua, dirinya juga harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Dan Chance meminta agar Joshua tidak menyuruhnya melayani tuan lain, karena dirinya adalah kesatria yang mengabdi kepada Joshua. Joshua juga setuju dan bersumpah akan mengabulkan keinginannya tersebut. Sekarang kita ke benua Ygritte, tempat di mana terdiri sebuah bangunan tinggi tempat yang dianggap suci oleh para mage, yaitu Magic Tower. Di sini terlihat beberapa orang mage tingkat 7 yang membicarakan tentang ketiga orang yang tidak hadir, yaitu Flame, Lightning, dan Void. Sang kepala Magic Tower, mage rank ke-7 bernama Ian Dunferry menanyakan tentang alasan ketiga orang yang kini tidak hadir. Di sini salah satu mage bernama Marcus mengatakan kalau Lightning sudah datang 2 hari yang lalu, sedangkan mage Flame dan Void ada urusan lain. Mendengar hal itu, Ian Dunferry akhirnya memulai rapat pertemuan ke-27 anggota High Mage, dan topik kali ini adalah untuk membahas batu Genesis. Mage yang bernama Seta terkejut mengatakan kalau Pak Tua sepertinya terlalu bersemangat, sampai tidak basa-basi lagi dan langsung mulai dari intinya. Yang membuat Marcus menegur Seta karena tindakannya tersebut tidak sopan kepada sang kepala tower. Di sini Seta mengatakan, apakah benar kalau seseorang sudah mengambil magma stone, yaitu batu primordial bertipe api? Dan Marcus menambahkan kalau Bronto Stone juga kini telah menghilang. Yang dari yang kita tahu kalau batu tersebut sekarang telah diserap oleh Joshua. Yang membuat kepala tower dan Seta terkejut mendengar hal itu. Mage yang bernama Elisa mengatakan kalau informasi tersebut hanya diketahui oleh Magic Tower yang mengetahui tentang batu Genesis. Tidak mungkin orang yang tidak tahu akan menggunakan batu tersebut. Tapi jika hal tersebut benar, maka kini mereka semua dalam masalah. Di sini, sang kepala tower memiliki perkiraan tentang siapa yang mengambil magma stone. Sedangkan untuk Bronto Stone, dirinya masih tidak mengetahui siapa yang mengambilnya. Itulah mengapa Seta berpikir kalau alasan Lightning tidak hadir sekarang adalah karena Lightning sedang mencari Bronto Stone. Marcus juga mengatakan kalau dirinya menemukan suatu rumor yang unik. Bertepatan setelah kemunculan Bronto Stone, terlihat petir dan keberadaan seorang Magic Swordmaster yang kini telah muncul. Seketika itu juga membuat para mage yang berada di ruangan tersebut terkejut mengetahui hal itu. Dan Elisa mengatakan apa mungkin dia sudah muncul. Entah siapa dia yang dimaksud oleh Elisa. Tapi Marcus mengatakan kalau mage Swordmaster yang muncul kali ini adalah anak bocah berusia 9 tahun. Yang tentu saja hal itu cukup mengejutkan semua orang. Kepala tower menyuruh semua orang untuk tenang, karena kini mereka semua tidak memiliki bukti yang valid. Terlebih lagi sudah ada Lightning yang pergi ke Kaisaran Avalon untuk mengkonfirmasi hal itu. Dan kini kepala tower menyuruh Marcus untuk menyelidiki keberadaan magma stone. Di sini, Elisa bersikeras untuk menyelidiki keberadaan Bronto Stone terlebih dahulu, karena yang memiliki batu tersebut adalah seorang Swordmaster. Tapi Marcus mengatakan kalau Swordmaster itu tidak ada hubungannya dengan orang yang Elisa cari. Karena dari yang dirumorkan, orang yang memiliki Bronto Stone saat ini adalah putra dari Aiden von Agnus. Mendengar hal itu membuat Seta kesal karena tidak diberitahukan lebih awal, dan menyuruh Marcus mengatakan hal lain jika dirinya tahu sesuatu. Sekarang kepala mage menyuruh semua orang untuk diam, karena ini semua belum pasti dan jangan terburu-buru melakukan suatu tindakan yang akan membahayakan diri sendiri. Dan kini rapat berakhir. Kembali ke Joshua. Sekarang terlihat Joshua yang sedang merapalkan suatu mantra terhadap cincin Elftir. Dan Joshua menggunakan bahasa rune, bahasa yang hanya diketahui oleh para mage rank tinggi. Yang membuat Chen sangat terkejut dan sekaligus takjub berpikir apakah tuannya benar-benar seorang Magic Swordmaster.
Kini cincin tersebut telah berhasil diaktifkan oleh Joshua. Di sini Chance menanyakan dari mana Joshua bisa mempelajari bahasa rune. Dan Chance menanyakan efek apa yang terjadi pada cincin tersebut. Joshua memberitahu kalau cincinnya telah aktif dan kini memiliki efek pelindung mage tingkat 7 yang dapat melindungi penggunanya secara otomatis dari serangan yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Chance meminta agar cincin Elfter diberikan kepadanya. Tapi Joshua memberitahu Chance kalau cincin tersebut dibuat oleh seorang High Elf tingkat tinggi, hanya untuk putri keluarga Orbis, sehingga pria tidak dapat memakainya. Itulah mengapa sedari awal cincin Elftir dikhususkan oleh Joshua untuk diberikan kepada Rusia ibunya, agar dapat melindungi ibunya ketika dirinya pergi ke akademi. Sekarang di suatu tempat, Zero kini menghubungi masternya. Masternya tahu tentang Joshua kalau Joshua adalah anak spesial. Di sisi lain, Zero percaya kalau Joshua menyimpan lebih banyak hal yang dia sembunyikan. Di saat Zero menanyakan masternya apa maksud dari perkataannya kalau Joshua anak yang spesial. Tapi masternya malah menyuruh Zero untuk mencari tahu sendiri. Terlebih lagi, kini Magic Tower telah mulai bergerak mencari Joshua. Mendengar hal itu membuat Zero terkejut karena dia berpikir untuk apa Magic Tower mencari Joshua. Di sini sang master menjelaskan kalau Magic Tower salah mengira Joshua sebagai keturunan dari Onslaught. Onslaught adalah orang yang dimaksud oleh mage Elisa sebelumnya. Dan sekarang salah satu mage Magic Tower sedang mencari Joshua. Yang pasti dengan menggunakan alibi batu Genesis, nyawa Joshua kini bisa terancam. Terlebih lagi hal itu berbahaya untuk organisasi Lunar Moon, karena berbagai rahasianya akan terbongkar. Dan organisasi tidak dapat menemukan keberadaan koin merah. Di sini sang master ingin bertemu Joshua, tapi dia tidak bisa karena ada konflik internal di dalam organisasi yang membuat dirinya tidak dapat bergerak dengan bebas. Dan masalah tersebut mungkin akan terselesaikan jika Joshua berhasil menemukan koin merah tersebut. Untuk itu, sang master mempercayakan tugas tersebut kepada Zero. Begitulah tugas dari sang master. Kini kita ke Convigo. Sekarang dirinya sedang diikat di sebuah pohon oleh salah satu mage Magic Tower bernama Lightning. Di sini, Lightning menyerang para orge dengan merapalkan mantra kuat bernama Lightning Rain, yang langsung seketika itu juga membunuh banyak orge sekaligus. Vigo yang melihat hal itu ketakutan dengan mage Lightning. Di sini sang mage meminta pendapat Vigo tentang kekuatan Lightning siapa yang paling hebat dibandingkan Joshua. Di sini Vigo mengancam, mengatakan kalau kekaisaran tidak akan diam saja karena perilaku mage Lightning. Tapi sang mage tidak memperdulikan hal itu, karena menurutnya kekaisaran tidak akan bertindak hanya karena masalah kecil tersebut. Dan sekali lagi mage Lightning mengatakan bagaimana pendapat Vigo tentang kekuatannya dibandingkan Joshua. Vigo mengatakan kalau dengan sekali lihat saja dirinya tahu kalau kekuatan Lightning Joshua lebih kuat, yang membuat sang mage berpikir kalau pelakunya bukan Onslaught, karena Onslaught adalah penyihir tipe petir. Dan kini sang mage berencana untuk menerobos kediaman Duke Agnus. Di sini Vigo menyuruh mage Lightning untuk pergi ke ibu kota Akadi, karena Joshua pasti kini berada di sana bersama Duke Agnus untuk mendaftar ke akademi. Yang membuat mage Lightning berpikir kalau hal itu akan merepotkan untuk dirinya, karena banyak orang kuat di ibu kota yang membuatnya akan berada dalam kesulitan. Tiba-tiba Vigo berteriak ingin membantu mage Lightning dalam rencananya, karena dirinya juga memiliki dendam kepada Joshua. Di sini sang mage mengatakan bagaimana caranya Vigo untuk membantu dirinya. Tapi Vigo malah memberitahukan identitas asli sang mage Lightning yang ternyata bernama Jax Teropes untuk mendapatkan perhatiannya. Vigo mengatakan dalam kekaisaran Avalon selain kekuatan, informanlah adalah kekuatan yang lebih hebat, dan meminta agar sang mage membuat aliansi dengan dirinya. Tapi di sini Jax malah menganggap hal itu cukup merepotkan. Terlebih lagi identitas aslinya kini sudah dibocorkan oleh Vigo, yang membuat Vigo harus segera dimusnahkan. Tiba-tiba turun petir yang langsung menyambar Vigo hingga tewas. Kini Jack pun pergi mengatakan, memangnya siapa yang peduli dengan orang sepertimu? Beberapa tahun telah berlalu.
Kini Joshua masuk ke akademi di ibu kota Akadi. Di antara semua bangsawan, Joshua berjalan sendirian tanpa pelayan. Kini dirinya masuk ke dalam ruangan mes yang berisi kamar 3 orang. Di sini kita akan bertemu dengan karakter baru. Dengan teman sekamarnya yang pertama bernama Agaret Gondogas. Seseorang yang berbeda seperti kebanyakan bangsawan lainnya. Karena temannya yang skinny tidak memamerkan kekuasaan. Tiba-tiba datang satu orang lagi yang memperkenalkan dirinya sebagai Ikarus. Seseorang yang memiliki rambut berwarna silver. Mendengar nama Ikarus, mengingatkan Joshua dengan Ikarus di masa depan seorang jenius yang tidak beruntung. Saat perang saudara di Kekaisaran Avalon, Pangeran pertama dan Pangeran kedua melakukan perang habis-habisan. Dan perang tersebut berlangsung selama 10 tahun dengan kemenangan Pangeran pertama. Di peperangan tersebut terdapat 2 orang yang paling berkontribusi, yaitu Kaisar, teman Joshua sang pangeran keempat, dan seorang ahli strategis jenius yang membantu kemenangan pangeran pertama, yang bernama Ikarus. Di sini Agaret sangat senang karena mengetahui dirinya bertemu dengan Ikarus kembali, yang membuat Joshua berpikir apakah mereka berdua sudah saling kenal dari dulu. Karena di masa depan Joshua tidak pernah mendengar kalau Ikarus memiliki seorang teman. Di perkebunan pedesaan di selatan Kekaisaran Avalon, terdapat keluarga baron yang tidak memiliki keturunan dan akhirnya mengadopsi seorang anak bernama Ikarus. Pada saat di masa depan, saat Ikarus dibully oleh bangsawan lain, tapi dirinya ditolong oleh sang pangeran pertama yang bernama Kaisar von Briton, yaitu anak dari sang kaisar. Dan sejak itulah Ikarus mengabdikan dirinya untuk pangeran pertama. Tapi naasnya, orang yang membunuh Ikarus nanti di masa depan adalah orang yang dilindunginya sendiri, yaitu pangeran pertama. Sekarang Joshua memperkenalkan dirinya sebagai Astur van Vendrick, dan Joshua berpikir untuk membawa Ikarus berada di pihaknya. Dan begitulah kini Joshua bertemu dengan takdirnya, sebuah pertemanan di akademi. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Karena target upload yang banyak, Jimmy jadi tidak dapat menjelaskan lebih panjang lagi. Yang jelas di video kali ini banyak tokoh-tokoh baru yang diperkenalkan. Dan di next episode ini adalah momen yang kalian tunggu, yaitu pertarungan di akademi. Jadi pastikan kalian tidak terlambat untuk menontonnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan komen videonya supaya Jimmy tahu kalian masih menunggu uploadan terbaru dari video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu. Bye-bye.